Wah, Fairy Tales. Dahulu kala di sebuah negeri yang jauh, hiduplah sepasang suami istri dengan bahagia di sebuah rumah kecil. Sang istri tengah hamil yang membuat suaminya sangat bahagia, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa membesarkan anak itu. Di sebelah rumah mereka tinggallah seorang tetangga misterius yang pintu rumahnya selalu tertutup. Rumah itu memiliki taman hijau di luar dengan mawar emas, tanaman yang sangat berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak punya uang untuk membesarkan bayi ini. Kita tidak punya pilihan selain mencuri beberapa mawar emas dari tetangga kita. Dan ketika anak kita tumbuh dewasa, kita akan menemukan cara untuk membalas budi. Berdiri di depan taman misterius, pria itu sangat ketakutan. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk menyelinap ke taman. Ketika dia diam-diam mengambil mawar emas, tiba-tiba rumah itu terbuka. Sang tetangga pun muncul. Dia adalah Gothel, si penyihir jahat. Penyihir itu dapat melihat kelak sang bayi akan memiliki rambut emas ajaib yang bisa membuat seseorang jadi awet muda. Aku akan memanfaatkan anak itu untuk membuat obat yang berharga, membantuku untuk mendapatkan kembali masa mudaku. Mengetahui bahwa Gothel adalah penyihir, pria itu sangat ketakutan. Dia memohon kepada Gothel untuk memaafkannya. Tidak apa-apa, aku mengampunimu. Tapi aku ingin memiliki anakmu. Yakinlah, aku akan membesarkannya dengan baik karena aku lebih kaya darimu. Tapi dia adalah satu-satunya anakku. Aku tak akan menyerahkannya. Jadi kau ingin anakmu hidup denganku dalam kekayaan? Atau kau ingin anakmu mati denganmu dalam kemiskinan? Tidak ada jalan lain. Pria itu juga ingin anaknya hidup dengan nyaman. Dia pun terpaksa menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, lahirlah seorang bayi cantik dengan rambut emas ajaib. Gothel memberinya nama Rapunzel dan segera membawa bayi itu ke rumahnya. Meskipun Gothel mengadopsi Rapunzel hanya demi rambut ajaib, tetapi kelucuan Rapunzel akhirnya memenangkan iblis di dalam dirinya, membuat Gothel kembali pada kepribadian aslinya. Gothel merawatnya seperti anak sendiri. Gadis kecil itu pun tumbuh dengan rambut emas yang sangat panjang. Gothel merawat rambut Rapunzel dengan baik. Setiap kali Gothel menyisir rambutnya, dengan hati-hati dia mengambil setiap helai rambut yang rontok dan mulai menelitinya. Orang tua Rapunzel juga diizinkan untuk melihatnya setahun sekali, tapi mereka hanya dapat melihatnya dari jarak jauh. Suatu malam saat Rapunzel sedang tidur, Gothel diam-diam membawanya ke sebuah menara tinggi yang dia bangun di tengah hutan. Ya Tuhan, apa yang terjadi semalam? Di mana aku? Menara ini tidak memiliki tangga dan jendela. Rapunzel adalah satu-satunya pintu masuk menara ini. Rapunzel tumbuh di puncak menara ini. Dia menjadi semakin cantik, tetapi dia selalu merasa kesepian karena dia tidak memiliki siapapun di sampingnya. Setiap hari Gothel akan pergi di pagi hari dan kembali pada larut malam. Setiap kali dia ingin masuk atau meninggalkan menara, dia selalu memanggil Rapunzel. Rapunzel! 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 Turunkan rambutmu! Setelah itu Rapunzel segera menurunkan rambut emas panjangnya untuk membantu Gothel naik ke puncak menara. Ibu, mengapa aku harus tinggal sendirian di menara ini sepanjang waktu? Mengapa aku tidak boleh keluar untuk bermain dengan hewan, tumbuhan, dan semua orang? Sayangku, aku mencegah orang jahat dari dunia luar untuk menyakitimu dan rambut ajaibmu. Di luar sana sangat berbahaya, terutama orang-orang jahat. Mereka akan menipu dan menyakitimu kapan saja. Jika ada sesuatu yang berbahaya terjadi padamu, bagaimana aku bisa hidup sendiri di dunia ini? Aku tidak ingin semua itu terjadi. Aku sangat menyayangimu. Rapunzel pun menurut, dan dia terus hidup sendiri di menara yang tinggi itu. Sejak Gothel menghilang bersama Rapunzel, orang tuanya sangat khawatir. Mereka tidak tahu di mana Rapunzel berada. Hari itu ada seorang pemuda yang tersesat dan melewati rumah mereka. Paman, Bibi,
Aku Pangeran Adam. Aku telah lama berkelana sebelum akhirnya sampai di sini. Malam sudah gelap. Bolehkah aku menginap di sini selama 1 malam? Begitulah ceritanya pangeran tentang anakku Rapunzel. Jadi paman dan bibi punya anak bernama Rapunzel kan? Di mana dia sekarang? Iya pangeran, Gothel si penyihir telah membawanya pergi dari kami selama bertahun-tahun. Sekarang dia berusia 20 tahun. Dia memiliki rambut emas yang indah. Oh anakku yang malang, tolong bantu kami pangeran. Jangan khawatir, jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan membantu kalian. Keesokan paginya, Pangeran Adam melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang indah bergema dari hutan. Oh, suara itu datang dari hutan ini. Betapa indahnya suara ini. Pangeran Adam mengikuti suara itu hingga dia melihat sebuah menara tinggi tempat Rapunzel tinggal. Dia berdiri di dekat jendela dan bernyanyi. Oh, suara ini telah membuatku jatuh cinta. Siapa dia? Oh tidak, ada seseorang yang datang. Pangeran Adam buru-buru bersembunyi di balik semak. Setelah itu, Gothel muncul. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel pun segera menurunkan rambutnya. Gothel pun bergantung padanya dan memanjat. Jadi begitulah cara untuk naik ke puncak menara ini. Dan namanya Rapunzel. Keesokan harinya, setelah menunggu Gothel pergi, Pangeran Adam pergi ke kaki menara dengan hati yang girang. Dia menirukan suara Gothel. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Ibu baru saja pergi. Bagaimana dia bisa kembali dengan begitu cepat? Suaranya sangat aneh. Apakah ada masalah? Namun Rapunzel tetap menjulurkan rambutnya. Pangeran Adam dengan cepat berpegangan padanya dan memanjat menara. Rapunzel belum pernah bertemu pria manapun sebelumnya, sehingga dia sangat ketakutan saat melihat Adam. Tidak, kau bukan ibuku. Siapa kau? Seharusnya aku tidak menjulurkan rambutku. Ibuku bilang semua orang asing semuanya jahat. Oh tidak, silakan keluar dari sini. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku Pangeran Adam. Aku baru saja menyeberang ke sini dan jatuh cinta dengan suaramu. Jadi aku datang ke sini untuk bertemu denganmu. Mendengar kata-kata itu, Rapunzel menjadi tenang. Dia tidak takut lagi pada sang pangeran. Dia bahkan menerima bunga yang diberikan Adam padanya. Dan aku Rapunzel. Aku tinggal di puncak menara ini. Ada banyak kebetulan di sini. Namanya Rapunzel, dan dia juga memiliki rambut emas panjang yang indah. Apakah itu? Dengan cara bicara yang cerdas dan jenaka, Adam segera akrab dengan Rapunzel. Mereka saling bercerita dengan gembira sepanjang hari itu. Sejak hari itu, di pagi hari setelah Gothel pergi, Adam pergi ke menara dan berbicara dengan Rapunzel. Dia menceritakan kisah-kisah menarik tentang dunia luar. Mereka pun akhirnya saling jatuh cinta satu sama lain. Dari seorang gadis kesepian yang harus tinggal di menara tinggi, Rapunzel berubah menjadi gadis yang ceria, energik. Keinginan untuk pergi keluar semakin besar di benaknya. Adam pun menggambar potret Rapunzel dan datang ke rumah orang tuanya untuk bertanya. Mereka langsung mengenali putri mereka saat melihat foto itu. Itu dia, anak kecilku yang malang. Pangeran Adam, tolong bantu kami. Tolong selamatkan dia dari penyihir jahat itu. Jangan khawatir, demi cinta dalam hidupku, pasti aku akan menyelamatkannya. Tunggulah. Apakah kau ingin pergi keluar denganku? Kau bisa bermain dengan tanaman dan hewan. Aku sangat menginginkannya, tapi aku harus meminta izin ibuku. Dia selalu mengkhawatirkanku. Tidak, dia bukan ibumu. Dia adalah Gothel si penyihir. Orang tuamu ada di luar sana. Mereka tidak sabar untuk bertemu denganmu. Tidak, aku tidak percaya. Ibuku tidak akan pernah menjadi penyihir. Dia telah membesarkanku, merawatku sejak aku masih bayi. Dan tentu saja dia sangat mencintaiku. Pada saat itu juga, mereka tiba-tiba mendengar suara pertempuran dari luar. Mereka segera berlari ke jendela untuk melihat apa yang terjadi. Gothel dan seorang perempuan yang mengendarai sapu bertarung sengit satu sama lain. Itu adalah Donna,
penyihir tua, musuh terbesar Gothel. Gothel, kau terlihat tua dan jelek seperti aku di masa lalu. Bagaimana rambut ajaibmu masih pendek? Bisakah kau membuatnya lebih panjang lagi? Jadi itu kau, Donna. Kaulah yang menyakitiku di masa lalu, bukan Nolan. Iya, akulah yang menyakitimu. Jadi selama ini aku benar-benar keliru. Menyalahkan semuanya hanya pada Nolan. Hari ini kau harus membayar untuk apa yang kau lakukan pada aku di masa lalu. Akhirnya, Rapunzel tahu bahwa Gothel adalah seorang penyihir, tapi dia masih merasa khawatir padanya. Adam, tolong bantu ibuku. Tapi Rapunzel, bagaimana kamu bisa turun ke tanah? Rapunzel tidak pikir panjang. Dia memutuskan untuk memotong rambut emas ajaibnya. Dia mengikatnya erat-erat ke penjepit di jendela dan dengan cepat meluncur ke tanah bersama Adam. Ibu, hati-hati. Di saat yang paling menegangkan, Gothel terkejut saat melihat Rapunzel berlari ke arahnya. Rapunzel, kenapa kau ada di sini? Di mana rambutmu? Bagus sekali. Dia terganggu. Itu kesempatan untukku. Donna segera merapal mantra untuk melakukan serangan diam-diam. Tiba-tiba sebuah batu muncul dari tanah menghempas Gothel. Gothel pun tak bisa bertarung lagi. Sekali lagi, akulah pemenangnya. Kau, bagaimana kau bisa menyerangku diam-diam? Kau akui kau hebat. Sekarang tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat itu Rapunzel datang. Dia menggunakan perisai Adam untuk memblokir mantra Donna. Perisai itu memantulkan cahaya, membuat Donna terpana. Tanpa membuang kesempatan, Adam mengayunkan pedang ke arah tongkat Donna. Tongkat itu patah menjadi dua. Tunggu Gothel, urusan kita belum selesai. Aku akan kembali untuk menemuimu. Rapunzel, kenapa kau melakukan itu? Rambutmu. Siapa dia? Menyadari Rapunzel memotong rambut untuk menyelamatkannya, Gothel pun sangat tersentuh. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Mengapa kau mengorbankan rambut emas ajaibmu hanya untuk menyelamatkan aku, ibumu? Ibu, aku mencintainya. Aku ingin bebas di luar sana dan bertemu dengan orang tuaku lagi. Kau akan tetap menjadi ibuku. Kami berjanji akan sering datang ke tempat ini untuk mengunjungimu. Gothel akhirnya tersadar jika Rapunzel telah mengetahui semuanya. Meski sedih, Gothel juga menyetujui keinginan putrinya karena dia begitu mencintainya. Tolong, jaga Rapunzel baik-baik. Iya, saya akan menjaganya. Adam dengan lembut menyentuh rambut pendek Rapunzel. Keajaiban terjadi, rambutnya mulai tumbuh lagi dan lagi, panjang menjuntai seperti sebelumnya. Keajaiban apa yang baru saja terjadi? Aku tahu. Jika cinta sejatiku menyentuh rambutku, rambutku akan pulih seperti sebelumnya. Inilah kekuatan rambut ajaib ini. Nolan, di mana dia sekarang? Setelah itu Adam membawa Rapunzel kembali ke rumah orang tuanya. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya mereka bisa bersatu kembali dalam kebahagiaan. Lalu Adam mengajak Rapunzel ke istana untuk bertemu orang tuanya. Raja sangat senang sehingga dia setuju untuk mengadakan pernikahan untuk mereka. Semua orang akan menanti-nantikan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa menteri tua di samping raja sedang mendengarkan dengan seksama. Dia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya dia memiliki sesuatu untuk diceritakan. Cerita tentang Rapunzel dan kekasihnya masih sangat panjang. Nantikan dan dapatkan update tentang bagian selanjutnya dari Rapunzel, Putri Berambut Emas.